Selamat pagi pecinta Mutiara Sabda HMC Bu Rere. Perkenalkan, saya Ira dari Semarang. Pada hari ini tanggal 11 Februari 2022, kita diajak untuk merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Bacaan ini tuh menceritakan mengenai bagaimana Yesus melakukan mujizat yang menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dari bacaan ini sebenarnya kita bisa merenungkan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang kerendah hatian Yesus saat melakukan mujizat penyembuhan. Jadi di awal bacaan itu ceritakan bahwa orang banyak itu membawa orang yang tuli dan gagap itu ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Tetapi pada saat itu Yesus tidak langsung menyembuhkannya tuh di depan banyak orang, melainkan Yesus mengundang orang yang tuli dan gagap itu dan ia memisahkannya gitu daripada orang banyak, dan pada saat itu barulah Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Nah, lalu di akhir bacaan pun juga dikatakan bahwa Yesus berpesan gitu untuk agar mujizat kesembuhan ini tuh jangan diceritakan ke siapapun. Gitu. Mungkin di bacaan kitab suci yang lain tuh kita sering baca juga gitu loh. Kalau pada saat Yesus melakukan mujizat tuh seringnya tuh Yesus melakukannya tuh di tempat-tempat yang tersembunyi gitu, di tempat yang bukan di hadapan banyak orang gitu, tetapi memang di tempat yang khusus gitu, yang cuma beberapa orang aja yang tahu gitu, atau mungkin hanya Yesus dan satu orang yang ia sembuhkan aja yang tahu tentang mujizat ini gitu. Nah, padahal kita tahu kalau Yesus itu putra Allah gitu, dia diberi kuasa mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang banyak gitu. Tetapi yang Yesus lakukan itu justru dia selalu menyembuhkannya tuh di tempat yang tersembunyi gitu. Dan dia tuh ini membuktikan bahwa Yesus tuh tidak walaupun ia putra Allah, tidak serta-merta ia tuh langsung kayak mengejar ketenaran atau mengejar gengsi atau ia ingin diakui gitu, enggak gitu. Malah justru tuh memang ya dia melakukan mujizat penyembuhan ya karena ia mengasihi kita gitu. Nah, lalu yang poin kedua yaitu Yesus mengajak kita untuk percaya dan menjadi pengikutnya tuh sebenarnya secara personal, bukan di tempat-tempat ramai di mana banyak orang berkumpul. Yesus itu tuh sebenarnya secara personal itu datang dan menjamah kita gitu. Setiap orang, setiap individu gitu diundang sama Yesus tuh pasti melalui cara yang macam-macam gitu, cara-cara yang unik, personal gitu. Cuma tinggal kitanya itu apakah kita peka dan dapat merasakan jamahan darinya itu, dan apakah kita tuh dapat terbuka kepada Yesus. Nah, salah satu caranya tuh agar kita bisa mendengar, kita bisa bercakap-cakap dengan Yesus itu ya memang dengan cara kita harus berada di tempat yang sepi gitu, dimana kita tuh dapat berfokus kepada sapaan Tuhan gitu. Nah, seperti yang dilakukan Yesus, yaitu dia mengajak orang yang tuli dan gagap itu di tempat tersendiri gitu, nggak di depan orang banyak. Itu dengan maksudnya juga agar orang yang mau ia sembuhkan itu pun juga terbuka secara khusus, secara personal kepada Yesus. Nah, lalu yang poin ketiga yaitu yang saya pelajari adalah kita tuh bisa meminta dan berserah dengan penuh iman kepada Tuhan, maka barulah kita diberi. Dan kita tuh diajak untuk terbuka tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara mata, telinga gitu, seperti yang dilakukan Yesus mujizat ini. Itu menurut saya tuh maksudnya di dalam bacaan terbukalah itu tuh tidak hanya secara fisik aja ya, mata, telinga aja, tetapi juga hati dan pikiran kita terbukalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu sebenarnya tuh mau masuk ke dalam diri kita masing-masing gitu. Dia melakukan karya penyelamatan, karya yang ajaib itu di dalam diri kita asalkan kita mau terbuka kepadanya dan asalkan kita minta gitu. Jadi seringkali gitu ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita dibutakan oleh
kesibukan duniawi gitu. Kita tuh terlalu sibuk memikirkan, kita terlalu sibuk mengkhawatirkan, mencemaskan hal-hal duniawi gitu. Kayak bagaimana sih kita tuh terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan pendidikan kita, kuliah kita, atau mungkin hal-hal lainnya gitu. Jadi kita tuh sering buta gitu bahwa sebenarnya kekhawatiranmu, kecemasanmu itu tuh kamu tinggal letakkan aja gitu ke Yesus gitu. Kamu tinggal letakkan saja, kamu tinggal minta Yesus tolong angkatlah rasa kekhawatiranku, kecemasanku gitu. Jadikanlah aku alatmu gitu. Nah, dan tolong maksudnya kayak istilahnya kita minta tolong kepada Tuhan tuh agar dia selalu mendampingi kita, agar kita tuh selalu peka terhadap kehadirannya di dalam diri kita masing-masing, dan agar kita pun juga dapat menghadapi kesulitan kita sehari-hari itu bersama-sama dengan Yesus. Ya tinggal kitanya tuh peka dan tinggal kitanya itu tuh mau atau tidak gitu untuk menerima rahmatnya ke dalam diri kita. Dan terbuka terhadap karya penyelamatannya, dan kita tuh juga emang harus bersandar dan juga berpasrah kepadanya dengan penuh iman. Nah, jadi marilah kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.